Komunitas peduli penderita kanker menggelar Shave for Hope, yakni cukur massal sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap para penderita kanker, khususnya anak-anak. Dan kegiatan itu sekaligus menjadi ajang penggalangan dana. Beginilah antusiasme warga dalam kegiatan sosial Shave for Hope yang digelar di Bandung, Jawa Barat. Ratusan orang antri untuk merelakan rambutnya dipotong hingga botak. Setiap relawan akan mendapat imbalan uang senilai Rp100.000, namun bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan didonasikan untuk para penderita kanker anak di Indonesia. Sebelumnya, para peserta harus menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mencukur rambutnya. Tak hanya kaum pria, aksi cukur massal ini juga menarik minat para perempuan. Rambut relawan perempuan hanya akan dipotong sebatas bahu saja, namun tak menutup kemungkinan jika ada yang bersedia rambutnya dipotong seperti para pria. Sebenarnya keinginan hati aja sendiri sih buat sosial, potongin rambut. Pikir aku sih, karena kan rambut kita tuh masih bisa tumbuh lagi. Kalau anak-anak yang kena cancer kan mungkin mereka nggak bisa tumbuh lagi. Mungkin nyumbangin aja charity buat yang membutuhkan. Selain untuk mengumpulkan dana, kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas kepada para penderita kanker. Menjadi penyemangat bagi mereka harus mengalami kerontokan rambut hingga menjadi botak akibat efek kemoterapi. Kita di sini mencoba menolong gimana caranya supaya mereka tidak putus pengobatan. Karena kan sekali menjalankan terapi itu biayanya nggak murah. Padahal mereka sangat membutuhkan kan terapi itu. Nah, lalu kenapa harus caranya lewat potong rambut? Sebetulnya kan kalau mau kasih donasi bisa saja. Di sini kita pengen mengajak masyarakat sih. Jadi kita menghargai setiap keberanian Chevy yang merelakan rambutnya buat dipotong untuk memberikan dukungan secara psikososial gitu kepada anak-anak bahwa kehilangan rambut itu bukan menjadi penghalang untuk sembuh gitu. Kegiatan Shave for Hope yang diselenggarakan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia dan organisasi mahasiswa kedokteran se-Asia ini juga diadakan di Surabaya. Sekitar 300 relawan siap untuk dicukur gundul. Ya, pertama kali kita diajak ya, kita juga senang sekali, antusias teman-teman terutama karena dengan menyumbangkan rambut saja kita bisa memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman yang yayasan kanker ini gitu. Buat saya sih ini kan cuma rambut, cuman buat mereka ini kan artinya besar sekali gitu. Karena kan satu orang yang mau potong rambutnya, komplain kan cuma 1 juta gitu. Kapan lagi ya kita kayak gitu. Hingga saat ini, dana yang terkumpul telah mencapai Rp1,5 miliar. Jumlah penderita kanker, terutama anak-anak di Indonesia, kian meningkat. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, penderita kanker di dunia setiap tahunnya meningkat sebanyak 6,25 juta orang. 4% atau sekitar 250.000 penderitanya adalah anak-anak. Sementara di Indonesia, 150 dari 1 juta orang anak menderita kanker. Setiap tahun rata-rata terdapat 4.100 kasus baru penyakit kanker pada anak di Indonesia. Jenis kanker yang banyak diderita anak antara lain kanker darah leukemia, kanker mata retinoblastoma, kanker otak, kanker kelenjar getah bening, limfoma, dan kanker tulang osteosarkoma. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dan sekarang kami sudah bersama Steny Agustaf dari Shave for Hope ini untuk berbincang-bincang tentang apa sebenarnya program Shave for Hope ini. Saya nervous sekali di antara dua angels ya. Mudah-mudahan tidak merusak gambar ya pemirsa ya. Enggak dong. Enggak, kamu nggak merusak gambar kok. Kamu malah mencerahkan pagi hari ini. Karena sebetulnya kita sangat tersentuh dengan gerakan Shave for Hope ini. Sistemnya gimana sih, Steny? Misalnya aku nih sama Shanas mau potong rambut. Kemudian akhirnya? Jadi gini. Shave for Hope itu mempertemukan antara orang yang ingin mendonasikan uangnya sama orang yang ingin melakukan aksi sosial. Nah, uang tersebut mendanai aksi sosial itu. Satu kepala yang ikut Rp100.000. Nah, kita kumpulin mereka-mereka yang mau danain, siapapun bisa mendanai gitu. Berapapun nggak masalah gitu intinya. Jadi kita temukan aja gitu. Jadi ini program CSR-nya perusahaan terus juga bukan? Ini gerakan sosial masyarakat Indonesia sih. Gitu. Jadi kita cuma fasilitator saja. Jadi kalau mau ngelakuin aksi sosial ya ikutan, potong rambutmu. Kalau yang pria dibotakin 1-2 mili, yang wanita dari punya rambut panjang ke rambut pendek. Dari punya rambut pendek, potong ke atas 10 cm. Dengan ngelakuin itu sudah melakukan aksi sosial. Dan kemudian uang penggalangannya diberikan kepada? 100% diberikan buat Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Salah satu yayasan di kanker anak gitu ya, di Darmais yang bantuin anak-anak itu untuk
mendanai pengobatan, perawatan, kemoterapi dan sebagainya. Kenapa sih dirimu membuat gerakan Shape for Hope ini? Pertama kali kemarin tahun lalu. Tahun kan? lalu 2012 betul. Ini aja sih pengen ngelakuin sesuatu aja sih yang positif buat orang-orang, dan orang-orang juga pengennya nggak sendiri, rame-rame sama orang-orang yang lain gitu. Kalau harapannya. untuk tahun lalu itu di Jakarta saja? Di Jakarta. Oke, Jakarta dan saja. tahun ini jadinya dilebarkan nih. Tuh, 4 kota. 4 kota Di mana dan aja? kemana sudah biasa? Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Oke. Iya, Sudah tapi- terkumpul berapa kok? Ya, silakan. So far masing-masing tuh kontribusinya 500 orang yang datang, berarti kalau satu orang 100.000, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Jadi sekitar 1.500 orang sudah menyumbangkan rambutnya. Oke. Dan kalau untuk di Jakarta yang nanti akan diadakan tanggal 15 September ya Betul, mendatangnya, 15 itu September. targetnya berapa orang? Targetnya 2.000 orang. 2.000 And orang. we want all of you to come. Ya, aku udah potong rambut, ya udah aku potong lagi aja kali ya. Asik, Ntar pasti boleh. diomelin sama suami. Pendek. Tapi kan for something. Yes. No, actually, ya. This is for a Yeah. good cause. Ini juga aku lagi dalam proses pembujukan seorang teman yang hubungan dia dengan rambut itu sangat kuat banget. He's been growing the hair for 15 years. 15 tahun. 15 tahun, rambutnya segini, dan saya lagi bujuk dia untuk mempensiunkan rambut gondrongnya itu. Bukannya Dia di brokoli ya? Di brokoli, Oh betul. my God. Oh iya. Saya lagi dalam proses approaching dia, mudah-mudahan dia terketuk dan ngelakuin itu nanti di tanggal 15. Nanti nggak ikonik lagi dong. Nah itu dia, orang nggak akan kenalin dia brokoli, brekeli atau apapun itu. Iya. Tapi penasaran deh kalau misalnya tadi sudah disalurkan gitu ke Yayasan Pita Kuning ini, sudah berapa anak sebenarnya yang sudah menderita kanker yang dibantu oleh Shape for Hope ini? Tahun ke tahun sih peningkatan kanker makin banyak, 6.000 setiap tahun. Terus kita banyak juga permintaan minta dirawat di Rumah Sakit Darmais karena keterbatasan segala macam. Total dari tahun 2011 ke 2012 itu 210 anak lah yang dirawat, tapi ada yang sebagian dirawat di situ, ada yang di luar, jadi bolak-balik, ada yang karena kan kanker nggak sembuh total. Nah ini sulitnya adalah kalau saya spend uang segini, kira-kira berapa banyak yang sembuh? Nggak bisa kayak gitu, kanker tuh panjang sekali. Even udah dinyatakan sembuh, masih harus melewati fase 5 tahun buat dia evaluasi, datang lagi, periksa, karena bisa tumbuh lagi si kanker itu gitu. Kalau misalnya target berapa uang yang terkumpul Shape for Hope tahun lalu? Tahun lalu kita ada satu donatur besar sih, we call it financial donor, karena mereka tidak menyumbangkan uangnya buat penyelenggaraan event, totally uang itu digunakan buat perawatan anak-anak. Jadi kita swadaya membiayai event itu sendiri. Dan tahun lalu kita dapat 1,1 miliar donasinya dan 1.100 orang ikutan. Jadi satu kepala itu bernilai 1 juta rupiah. Tapi tahun ini donor besar kita tidak ikutan, jadi ya sedikit nunduk lah. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa buat kami, yang penting adalah kalau kita nggak dapetin uang besarnya, at least masyarakatnya lebih besar lah yang. Bener. Karena kan lebih socially aware mereka dengan apa yang Iya. terjadi. Kalau gitu. misalnya mendukung, misalnya nggak mau potong rambut, boleh nggak? Bisa, kita kan nanti ada pilihan di website itu. Semuanya masuk ke website. We don't take money. Karena kita harus credible, accountable gitu. Jadi intinya masuk ke website ada pilihan, Anda mau donasi rambut atau donasi uang. Donasi rambut ke kiri, klik sini, isi form, nanti dikirim ke website, nanti admin kita kirim balik, selamat, you are shaving number 0032. Bring this form, print it atau show it Cetak, smartphone-nya. Oke. Kalau yang nyumbang uang bisa juga masuk ke sini, ada nomor rekening, lihat nomor rekening atas nama Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, transfer your money, kita akan kirimkan ucapan terima kasih lewat website. Thank you for donating. Jadi we hope to be as professional as possible gitu, even though it's a charity or foundation gitu. Pengennya sih gitu. Oke, terakhir mungkin ajak dong Mas Denny di rumah, meskipun Iya. mungkin nanti mau potongnya mikir-mikir dulu, tapi pokoknya ajak aja untuk kita datang ke sana gitu. Iya, boleh. Jadi pemirsa di rumah silakan itu ikutan. Apapun, kadang menyumbang, melakukan satu aksi sosial tidak harus dengan uang. Dengan merelakan sesuatu yang kita punya, yaitu rambut. Toh rambut biasanya kita spend 100.000, 200.000 untuk ke salon, ke barber. Tapi di sini justru malah kita dibayar kan value-nya 100.000. Dan 100.000 itu bermanfaat sekali buat anak-anak kanker. Yes. Jadi itu yang harapan kita. Dan juga terima kasih buat para social angels di 4 kota yang ikutan. Hopefully kalau kita bisa bertahan tahun depan, bisa lebih ke kota-kota lain. Gitu. Sekaligus ngasih tahu kesempatan buat mereka-mereka yang pengen tahu tentang kanker. Kan ada Yayasan Pita Kuning yang akan membagikan informasi yang banyak gitu. Oke. Kalau misalnya persyaratan mau potong rambut, harus keramas dulu atau enggak? Kalau bisa iya, karena kita nggak terlalu full set salon gitu. Oke. Nggak ada yang, yuk cuci dulu yuk Cin, nggak gitu.
Tapi di handle sama professional hair stylist, hairdresser gitu. Oh, oke. Jadi nggak jelek-jelek banget Nggak akan sih. berantakan banget ya. Nggak akan berantakan banget, tetap kelihatan cantik. Kalau Shanda sama Marisa tetap kelihatan cantik. Asik, Nah, Stanley tapi juga. kalau untuk cewek-cewek gitu, biasanya ada yang berkerudung. Ada nggak tempat khususnya? Ada tempat khusus, Ada jadi ya? tertutup, nggak akan ada yang melihat. Kebanyakan malah mereka botak licin total. Ay, keren. Karena we call it, ya itu udah ibaratnya total maximum pleasure lah. Wow. Karena kan intinya memberikan dukungan rasa dengan kita membotakkan rambut, itu memberikan dukungan rasa pada adik-adik kita yang setelah kemoterapi. Yes. Bahwa it's okay loh, kakak aja botak, kakak nggak malu, kakak seneng, kakak happy. So it's okay gitu. Jadi nanti kita kirim videonya atau gambarnya, ini loh kakak-kakak yang botak buat kamu gitu intinya. Amin. Amazing. Terima Thank kasih you sudah Stanley. memberikan informasi, kita jadi tergugah juga ya. Tapi kita nggak boleh botak, ingat Marisa. Oh Kita jangan. nggak boleh botak. Nanti bisa diomelin sama Pak Produser. Diomelin Pak marah-marah Produser. nanti. Thank you banget Thank Stanley. you. Sama-sama. Sukses dengan Shape for Terima Hope-nya. kasih. Kalau di Jakarta 15 September, di Yogyakarta kapan? Jogja sudah lewat. berlangsung 1 udah lewat? September, Oke. Bandung dan Surabaya 8 September. Tinggal ini nih penuntannya Jakarta 15 September. Websitenya apa? www atau www.shaveforhope.com. Itu dia. Terima kasih banyak. Stanley Agusta. Nah setelah ini kami juga akan hadirkan informasi mengenai film. Kira-kira rencana mau nonton film minggu ini apa? Ada referensinya. Setelah commercial break berikut ini, kita akan hadirkan Movie Battle hanya di Indonesia Morning Show.